Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PJM Kalasan, Bapak Haji Sunandar, Ketua PRM Purwomatan Selatan, Bapak Herdianta, Ketua Pamir, Bapak Ibu sedaya ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Monggo kita tansah menjalankan paus puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhumateng kula panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan ingkang boten saged dipun etang, boten saged dipun rinci setunggal bapa setunggal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita wonten ing ingkang menika saged makempal sedaya wonten ing majelis thalabul ilmi sareng-sareng mangke kula panjenengan sami ngaos napa ingkang sampun dipun firmanaken Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'anul Karim, ugi napa ingkang sampun dipun menikahkan dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menapa tulodo ingkang sampun dipun paringaken Kanjeng Nabi. Salawat ugi salam mugi tansah kamujuaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami nenggo lan ngarep-arep syafaatipun pinjang wonten ing akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sami kelebet umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau, yang dipanggil oleh beliau untuk berkumpul bersama, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini Pak Agung melalui Pak Suparman, melalui Prof. Jasmini, jadi jalannya berliku nih untuk mendahului kula. Jadi saya menjalankan tugas dari Pak Agung, dari Pak Suparman untuk isi pengajian di ranting Purwomartani Selatan ini. Mudah-mudahan amanah beliau-beliau ini dan juga tentunya amanah dari pimpinan ranting bisa saya jalankan meskipun sebatas kemampuan. Mari bahasa Indonesia. Belok mau tembudi. Campur-campur bener-bener. Kula pengen tok-tok basa Jawa. Lek ngapalke yak wau dalu. Belajar. Kula niku nate mahasiswa isi pengawasan sak sampunipun bibar pengawasan ditangani kalih Pak Lurah. Mas Samad niku saking pundi
saking Jawa Timur, Gresik. Mas Ahmad sampun kromo, kula rati mikir, sampun segedi-segedi. Persis ngeten niku kula diguyu kali jamaah. Sik salah oke. Mas Ahmad saestu pun kromo dereng nggih, insyaallah sampun segede-segede. Pun nikah dereng nggih dereng. Oh jebul kromo niku nikah. Kula iki kromo inggil. Nikah kok sedikit-sedikit. Ya ini saat ini jadi masalah Bapak Ibu. Pernikahan itu di kalangan anak muda sekarang jadi permasalahan. Saya ngajar di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Molenjombor semester setunggal ngajar pendidikan agama Islam. Pertanyaannya itu, Pak, boleh nggak toh kami ini nggak nikah? Loh, kalau jelaskan bahwa nikah itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, dan seterusnya. Kalau terima, yang kok pertanyaannya boleh nggak nikah? Kan secara naluri manusia kan pengen menikah, ya Pak. Lah kan nggak harus menikah Pak. Kawin itu nggak harus menikah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Terus macam-macam, bahkan Pak, kalau di Al-Quran katanya boleh poligami, kalau perempuan apa boleh? Apa istilahnya? Poliandri. Ya Allah. Ini masalah anak sekarang. Merasa berat untuk menikah, maunya nggak pakai ikatan keluarga, dan tampaknya kok ini tantangan bagi bapak ibu, orang tua dalam mendidik, dalam mempersiapkan putra putri kita, anak cucu kita, sehingga bisa menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan agama. Apa yang pertama dan yang utama? Tentu Bapak Ibu, kita mesti menguatkan, meluruskan akidah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mendidik putra putri kita tidak hanya di rumah, termasuk yang di sekolah. Tentang mriki wonten guru sekolah Muhammadiyah. Kepala sekolah. Nggih, kepala sekolah. Nek guru jadi nggih wonten nggih. Nek mboten derek pengawasan. Oh ada. Nek mboten derek nggih kula catet. Oh di absen. Nggih, mboten sadhi absen. Yang penting punya kesadaran bahwa guru juga karyawan di amal usaha Muhammadiyah itu tidak boleh bosan, tidak boleh wegah ngaji. Leres boten Pak? Leres. Satu, untuk thalabul ilmi terus meningkatkan, karena harus mendidik. Seperti juga kita semua ini terus saja thalabul ilmi, terus saja ngaji, untuk terus menjaga lurusnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai miring-miring akidah
akidah kita ini. Yang kedua, terus berikhtiar membaguskan ibadah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah yang baik, yang bagus adalah sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan proses belajar memperbaiki ibadah kita, menjaga akidah kita itu? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput. Jadi harus 24 jam sehari. Kalau emas 24 karat, kecuali Mas Parman kita kilo karena kau sederek saking Banyuwangi. Tentu tidak boleh cuil, tidak boleh istilahnya gontang, tidak boleh berkurang sedikit pun. Gempil, cuil, gempil, apa mana itu? Mas pokoknya di dalam bahasa Jawa itu memang rada-rada harus dipelajari. Ini kula mboten ahli. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tidak hanya kita, tapi juga mendidikkan anak-anak kita, putra-putri kita, keluarga kita, agar terus menjaga ibadah, memperbaiki ibadah dan membaguskan ibadah itu sampai akhir hayat kita. Kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Kapan itu Ustaz? Nggih, mboten ngertos, sesuai dengan jadwal masing-masing. Kados nggih mboten mesti urut sepuh Pak Bu nggih. Nyatanya banyak juga anak-anak muda, bahkan anak kecil yang sudah mendahului kita. Ini nggih mboten kedah urut absen. Nah, urut absen A, C, H, M, A, D, wah lumayan nomor awal. Bar niku disusul A, G, U, N, G. Nek panganten kados tasih ora di tengahan. Niki kula panjenengan sami tentu manut dhateng jadwal ajal kita. Tinggal kita terus berikhtiar mempersiapkan, menjaga, jangan sampai oleng, jangan sampai menceng, miring sedikit pun, harus lurus akidah kita. Ilaman atallaha biqalbin salim. Yang selamat itu hanya orang-orang yang hatinya dengan keyakinan dan akidahnya yang salim, yang sehat, yang selamat, yang tidak kena penyakit, bukan penyakit liver, penyakit akidah. Nopo penyakit akidah? Syirik. Syirik itu yang paling kecil adalah, termasuk syirik kecilnya, riya. Rasulullah itu menyampaikan kekhawatiran kepada umatnya itu riya, karena itu menjadi asyirkul asghar. Padahal zaman sakmenika napa ingkang kadose mboten riya. Sithik-sithik napa Bu? Satu
ngaji niku ngaji dulu ya. Niku biasanya bapak nopo ibu. Bu, biasanya sih sok ngoten niku bapak nopo ibu. Kok ngaku. Jujur alhamdulillah. Bahkan Ramadan kemarin di masjid ning teng masjid kula. Nah, mriki insyaallah boten. Ampun do takbir niku lho. Tarawih dulu, guys. Wis meh ruko je sempat-sempate tarawih dulu, guys. Ya Allah. Mending kelangan kene sak rakaat mangane ora nyetak terus. Bahkan Bapak Ibu ada kecelakaan laporan live korban hampir MD meninggal dunia kayak dia tahu aja. Pokoknya nggak ada. Tapi Bapak Ibu tentu kalau bagi sekolah, bagi lembaga atau bagi kebaikan itu boleh. Memang tipis batasnya antara riya dan syiar. Gitu Agung gitu. Syiar, mensyiarkan agama Islam, mensyiarkan kebaikan, sehingga di media sosial itu isinya jangan yang buruk-buruk saja, jangan yang negatif-negatif saja, terus juga dibanjiri dengan kebaikan. Maka ada tulisan di Suara Muhammadiyah, saya lupa nomornya, cuma belum lama, itu dakwah bil konten. Ada istilah dakwah bil konten, Pak. Termasuk cabang, termasuk ranting juga penting. Cabang ranting penting untuk punya akun media sosial untuk dakwah bil konten itu. Maka ini sejak kemarin sampai hari ini para wakil kepala sekolah bidang humas itu kami kumpulkan, kami beri pelatihan bagaimana bikin konten, bagaimana menghidupkan media sosial sekolah, biar berita tentang pelajar itu tidak hanya tawuran. Masya Allah, memprihatinkan betul kondisi sekarang. Maka harus dipenuhi juga dengan kebaikan. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu mengajak kebaikan ini tidak lain agar kita ini bisa mewujudkan, berikhtiar, mewujudkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kita ini diberi sebutan oleh Allah sebagai khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, umat unggulan yang dilahirkan di tengah manusia, umat manusia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata kerja yang mengikuti, kata kerja fi'il yang mengikuti isim nakiroh. Nah ini
jurusan kula. Jurusan S1 kula niku teknik domir kali teknik pasang harokat ya A I U E O. Kula ngajar bahasa Arab teng UIN Sunan Kalijaga. Niki siswane saking SMA, saking SMK. Tantangannya luar biasa. Saya kasih teks, Pak, gak ada harokatnya. Wong sik kriting mawon boten saged maca kok. Napa meleh gundul. Nah, kula balik. Lho justru gundul itu malah mudah. Oh bebas mau dibaca A I U E O ya. Bebas gak ada harokatnya. Nah, biar berani saja kula. Ajarke alhamdulillah sekedhik-sekedhik mendekatkan mahasiswa untuk bisa membaca Al-Quran itu. Nah, kembali pada ayat ini, khairu ummah itu bukan tanpa syarat. Syaratnya 3. Sifat yang disebut oleh Allah setelah kata khairu ummah itu ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, yakni amar ma'ruf. Amar ma'ruf sering hanya diterjemahkan mengajak pada kebaikan, dipersempit lagi menjadi ceramah, ngisi pengajian. Padahal tidak. Lebih luas dari itu dakwah itu, apapun yang bisa kita lakukan dan berdampak kebaikan bagi umat manusia dalam semua bidang. Misalnya keuangan bapak-bapak, nah ibu-ibu biasa, bapak-bapak kok nyapu halaman, teras. Ternyata bapak-bapak itu juga bisa nyapu dan enggak jaim, jaga image, enggak isin nyapu. Terus nyapu dengan ketua PCM, besoknya lihat ketua PRM, lah anggotanya langsung, oh Pak ketua PCM mau boten izin kok nyapu masjid. Nah misalnya benake sajadah yang tengkleng ya, atau apapun lah, hal kecil yang kadang itu nggak dianggap sebagai amar ma'ruf, hal sepele, padahal kalau itu dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh orang lain, kemudian menginspirasi, oh itu juga amar ma'ruf. Karena dakwah tidak harus diucapkan. Dakwah itu bisa ditulis, bisa dengan melakukan sesuatu kebaikan yang mengajak, memberi contoh secara nyata. Nah, seberapa sering coba kita ngajak, nuturi lari-lari. Yuk, nah, kewis meh adzan subuh. Yang tani nggih. Nah, sakniki lari-lari pun saged semaur. Adzan wis rampung. Adzane wis rampung. Nggih, dereng komat. Niku nek teng Sri Martani niku. Nek teng Purwomartani benten insyaallah. Sampai komat kadang susah. Lah kenapa? Lah bapak ibu ini menggugah orang cuma makan. Sekali disuruh anaknya berangkat, bapak ibunya nggak berangkat. Maka tidak efektif, hanya ucapan. Tapi kalau setiap hari bapak ibu jamaah subuh, kalau contoh di subuh niku sekali sing paling gampil tempal
subuh Pak Kepala pun pergi sekolah masih di rumah. Sak meruput-meruputnya baru subuh maka nggak ada alasan guru kepala sekolah mungkin diperintah Pak Ketua Majelis nggak boleh telat di subuhan dan sekolah kok bicara mungkin masih di rumah maka bisa ke masjid. Nah, Pak Agung ngantor sambil itu sadering subuh. Insya Allah paling gampil kempalnya nggih subuh. Ning kinten-kinten paling kata jamaah niku subuh napa Jumatan leres Pak. Jumatan. Kados kok subuh niku paling berkemajuan softnya paling sedikit. Kenapa? Maka ini dimulai dari subuh berjamaah. Sekolah-sekolah itu coba kita gerakan Pak Kepala. Gerakan subuh berjamaah di masjid mendidik, mengawali siapa? Bukan kepala sekolah, bukan guru yang harus bergerak, tapi kerjasama dengan orang tua siswa. Siapa yang jamaah subuh di masjid? Yang tertinggi di pulau mulai dari anak sendiri. Alhamdulillah sejak umur berapa bulan kalau jadi di masjid, kalau jadi ngantos SD jamaah di masjid itu pun seragaman. Dakwah jaga rajin subuh seragaman. Sekolah ning ndi dan sekolah Muhammadiyah. Kinten-kinten nggih mboten sah promosi cah sekolah Muhammadiyah iki lek subuhan ten masjid. Ning saged nonton sedanten wonten niku sing masalah. Sing kata-katane nggih saged wangsulan semawur ning wonten baik. Ini tantangan bagi kita. Khairul ummah, bahkan khair amar ma'ruf itu bisa dalam hal yang kecil. Maka kita nggak perlu membandingkan apa yang sudah dan bisa kita lakukan untuk amar ma'ruf, termasuk juga untuk nahi mungkar, mencegah hal-hal yang mungkar yang membawa madharat bagi kehidupan, bagi umat manusia. Tasih kemutan cerita Nabi Ibrahim boten Bu. Apa yang diingat cerita Nabi Ibrahim? Apa? Kurban. Kok kadose daging kurbane tasik. Lah nyimpen pinten sasi? Setahun. Di freezer dibekukan. Potong kecil-kecil sedina sairis. Setahun lah. Nabi Ibrahim ketika selesai merobohkan patung berhala-berhala itu kemudian dicari oleh Raja Namrud dan hendak dibakar, sudah siap dibakar dan kemudian menyala apinya, tapi Allah takdirkan memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tidak panas, tapi api terus berkobar. Apa yang terjadi? Seekor burung pipit. Burung pipit niku emprit mawon lah sing ngambil. Manuk emprit itu berikhtiar mencari air, terbang nyari sumber, ada telaga.
ambil air dengan paruhnya. Terus kemudian terbang lagi dan disiramkan kekobaran api, tumpukan kayu bakar yang luar biasa besar. Padam boten Bu? Boten, namanya sak tetes. Sak tetes. Cucuk manuk empret itu sepinten. Wah, cilik banget. Tetesannya nggih sekedhik. Bukan pemadam kebakaran, sekarang telepon pemadam kebakaran. Tapi sekecil apapun yang dilakukan oleh burung pipit itu, meskipun tidak berhasil memadamkan, tapi dipuji perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberpihakannya pada kebenaran itu, meskipun amar ma'rufnya tidak berhasil dan tidak bisa dilihat, apakah disepelekan lah, ya tetap dipuji oleh Allah. Sementara cicak meniup-niup api itu biar besar, nggih boten saged tambah gede, tetap sama saja. Tapi karena perbuatan kecilnya itu berpihak pada kemungkaran, dia dihinakan oleh Allah perbuatannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika kita lihat orang lain berbuat baik, amar ma'ruf dalam perannya masing-masing, entah itu terkait dengan pengumpulan dana, pembangunan, kan tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuannya 1 juta, kemampuannya 2 juta, yang penting, Pak? Yang penting itu ikhlas, boten sak dipamerke. Bismillah, ikhlas, donasi untuk pembangunan masjid. Ada juga yang nggak upload, nulis hamba Allah. Iki sopo pas kumpul iki sopo? Kan ditempel biasa. Kok hamba Allah 10 juta? Ngerti Pak? Hamba Allah itu yo aku. Niatin nulis hamba Allah beneran. Jadi ngundang. Pokoknya ono sumbangan hamba Allah itu nek gede lho ya, nek hamba Allah cilik iku ya dudu aku. Masya Allah, ngoten niku nggih wonten lho Bu, tiyang. Wonten mboten Bu? Rawuh teng mriki Bu. Jilbabe napa? Oh, bener. Ya Allah, namanya manusia nggih macam-macam Pak, jamaah niki nggih macam-macam nggih. Jamaah sakalasan saat ini nggih benten-benten namanya. Karakternya sendiri-sendiri. Cara mendakwahinya juga sendiri. Yang penting kemudian semuanya kita landasi dengan iman. Waktu minuna billah, agar apa yang kita lakukan itu tidak muskro. Karena kalau kita lakukan kebaikan sekecil apapun dan sebesar apapun, kalau tidak didasarkan pada iman kepada Allah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau amal soleh baik yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, laki-laki maupun perempuan, selama didasari iman kepada Allah, Allah janjikan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, nek terjemah basa Jawi itu langkung sae sing sapa wong. Tapi kalau bahasa Indonesia versi Kemenak atau Al-Quran terjemah itu agak kurang cocok. Barang siapa, yo Pak Agung ngarep lah barang sinten Pak. Bahaya nih. Maka siapapun, nah, siapapun sing sapa wong niku, siapapun yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu, maka sungguh pasti, ada lam takkid, ada nun takkid dalam bahasa Arab itu, maka sungguh pasti akan aku berikan kehidupan yang baik. Di mana? Bisa di dunia. Karena lanjutan ayat itu walanajziyannahum ajrahum, dan pasti akan kami berikan pahala. Pahala itu cenderung di akhirat. Di asal maka yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Amal soleh itu apa? Ya, seluruh amal. Ada 4 ciri amal dikatakan soleh itu. Yang pertama, solihun niyat, benar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik karena Allah, di jalan Allah. Yang kedua, solihul adab, kaifiahnya, caranya. Tadi amar ma'ruf harus dilakukan dengan hal yang ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf. Misalnya beberapa waktu lalu kan rame Kokam Pemuda Muhammadiyah, apa Pak? Menutup peredaran miras di Kabupaten Sulaiman. Beberapa ya ini nahi mungkar, tapi tidak dilakukan dengan cara yang mungkar, tidak kemudian anarkis, tidak, tetap dilakukan. Jadi kaifiahnya juga harus soleh. Yang ketiga, kalau niatnya soleh, caranya soleh, bisa dipastikan akan membawa maslahat. Ini dari kata soluhah, akan berdampak kebaikan, akan berdampak positif, maslahat bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Dan yang keempat, selalu ada islah, continuous improvement, kata Pak Agung, perbaikan yang terus-menerus. Oh, pengajian Ahad pagi hari ini jamaahnya luar biasa. Bukan biasa di luar biasa. Betul-betul banyak. Ini selalu ada evaluasi. Kurangnya apa ya? Apa ya yang bisa diperbaiki? Nah, ini ciri amal soleh itu tidak mandek, wis ngene wae, wis apik. Ngono ada yang usul, mbok ngadake ngene, alah rasa neko-neko, ngene iki ya wis apik. Kadang kan ada manusia yang begitu itu. Ada usulan kebaikan, kantune males. Kangelan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia
orang yang beriman atas dasar iman, maka Allah janjikan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Ning kadang-kadang kita itu benar yakin, kirang yakin dengan janji Allah itu kadang-kadang iya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, kok ini. Kadang-kadang terus kemudian hilang atau berkurang luruh keyakinannya kepada Allah bahwa janji Allah itu pasti benar. Nanti ragu betul Pak kalau janji Allah. Sok-sok kalau kita dihadapkan pada masalah itu sok lupa kalau janji Allah itu benar. Nanti betul. Atau sini mantul-mantul mungkin nanti. Mau bilang pernah gak keras nggak ditangkap amal sinten niku jenenge dicatat di absen kali ketua BRM kadang-kadang, padahal yang saya bawahi kalau kita buka surat Ibrahim ayat 22 Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini saya agak pelan biar yang nyatet sempat nyatet, yang sempat buka aplikasi Al-Quran boleh dibuka, dicocokkan. Kalau saya keliru membaca dibetulkan. Maksudnya bukan dianggap betul ya, dibetulkan, diperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum al-ayat. Wa qala asyaitanu, dan syaitan berkata saat hari penentuan, yakni yaumul hisab, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepadamu, janji yang benar, sementara aku memberikan janji kepadamu dan aku mendustakanmu. Ini perkataan siapa itu Pak? Perkataan ngomong setan karo mati kula setan. Sinten Pak? Setan. Nggih boten napa-napa. Kula terima-terimake Pak Guru jenengan sing tanggung jawab, jenengan sing ngundang. Kula rawuh mriki mung disetan-setanke. Ning boten napa-napa. Memang benar yang berkata dalam konteks ayat itu setan. Kula boten mirsani jenengan. Waqala syaitan. Dan syaitan berkata, apa yang dikatakan syaitan? Lamma qudiyal amru, saat hari penentuan itu. Innallaha, sesungguhnya Allah telah berjanji kepadamu janji yang benar. Loh, syaitan mawon ngakoni nek janji Gusti Allah niku pasti benar. Lah kita ini ngaku mukmin, ya wis ngaku muslim, wis salat bareng, anggota ranting, ampun diteruske malah ketua ranting. Nek ketua cabang kula mboten wonten. Kalah awul. Nggih jamaah. Ning kadang-kadang kan muncul itu keraguan pada janji Allah. Ya yo, bener tuh janji Allah. Mata nasrullah. Seperti orang-orang mukmin dulu bertanya, kapan tuh janjinya janjane Gusti Allah berikan pertolongan itu kapan? Inna nasrullahi qarib.
dipastikan oleh Allah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka ini Bapak Ibu sekalian, kita mesti yakin dengan janji Allah, sehingga apa yang kita lakukan, kebaikan koyone ngene elek-elek, kayaknya juga hanya ngingetin, ngajak-ajak jamaah, ngopiak-ngopiak siswa kalau di sekolah. Lu itu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, surga, dan diselamatkan dari panasnya uap neraka. Terus coba dibuka surat At-Tur ayat 25 sampai 27. Allah memberikan gambaran bahwa kelak para penduduk surga itu saling menyambut satu dengan yang lain. Ya Allah, Ustaz Ahmad pantang menyambut. Mugi-mugi saged reuni surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Penduduk surga itu saling menyambut satu dengan yang lain. Jamaah pengajian Ahad pagi ini besok saling ketemu dan saling bertanya, Pak Agung, apa amal yang mengantarkan kita ini sampai ke surga? Nah, kita nggak tahu amal mana yang mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan surga itu. Para penduduk surga ini sebagian kemudian mengatakan, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu di kehidupan dunia kami kepada keluarga kami. Nah, keluarga itu tidak hanya istri, suami, anak, cucu, ponakan, bosan. Ahlun itu juga keluarga ranting, jamaah masjid, RT, dan seterusnya. Itu juga bisa dikatakan keluarga. Kan kalau ada tamu kita bilang ahlan wa sahlan. Nah, mari menjadi keluarga. Apa yang dilakukan terhadap keluarga? Kami termasuk orang-orang yang musyfiqin. Musyfiqin itu bahasa terjemahnya orang-orang yang punya kekhawatiran, punya perhatian. Nek basa Inggris niku the juwe. Apa Bu? The juwe. Apa juwe? Terus ceriwis, cerewet, terus pokean ngomong, tapi untuk kebaikan. The juwe. Loh, modalnya itu the juwe. Karena di ayat 27 Allah katakan famannallahu alaina, maka Allah berikan kenikmatan kepada kami apa? Surga. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari panasnya uap neraka. Kena panasnya uap neraka saja tidak, termasuk juga panasnya uap Merapi. Wah, segitu saja sudah panas, bikin geger pada turun gunung 2010. Apalagi panasnya uap. Tapi kita dijaga oleh Allah dari itu semua. Napa modalnya? Dejuwe. Itu judul pengajian hari ini, Dejuwe. From the joy to Jannah, to heaven. Ya, dari berbuat atau dari amal juwe menuju surga. Gampil tuh. Ternyata neng ampun diganti satu huruf juwe menjadi luwe. Ana bocah kok guyon ning masjid. Luwe ku anakku. Ora gelem ngaji, luwe. Anak sekolah bolos,
Alu karep arep dadi apa kowe? Sing penting bapak bahagia. Masya Allah, betapa kita ini dilarang oleh Allah untuk deluwe-luwe, nggak boleh luwe-luwe. Kalau luwe-luwe nggak ada ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu cuek. Dakwah itu cuek. Hal-hal kecil yuk perbaiki, yuk dibenarkan, akidah dijaga. Ini isu syirik loh. Akidah harus lurus dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa mewujudkan atau bisa berikhtiar mewujudkan khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Setidaknya kita melakukan apa yang dituntunkan oleh Allah dalam surah Ali Imran 110 itu, untuk tidak bosan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam semua bidang, dalam semua aspek kehidupan, di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, maupun dimanapun kita berada hingga akhir usia. Dan kita landasi semua itu atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu proses sehat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain, pasti ada tantangannya. Karenanya kita diminta oleh Allah untuk bersabar. Selain sungguh-sungguh, modalnya adalah sabar. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada 4 hal Bapak Ibu yang dikandung dalam surah Ali Imran ayat 142 ini. Di awal Allah mempertanyakan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kalian mengira bahwa kalian masuk surga dengan segampang itu, dengan semudah itu? Bukan berarti kita nggak boleh bercita-cita masuk surga. Justru harus berkeinginan, harus bercita-cita, harus nyumun, minta agar kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kan harus ada hal yang kedua. Jadi pertama cita-cita masuk surga, yang kedua bahwa harus diperjuangkan. Falamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Jahadu minkum itu tidak hanya jihad dalam peperangan, sungguh-sungguh berjuang meraih kenikmatan surga itu. Yang ketiga, wa ya'lamas sabirin. Sabar. Sabar itu dipaidu, tetap melakukan kebaikan, dipuji, tidak kemudian jadi sombong karena amal itu didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, apa Bapak? Itu cita-cita masuk surga, juga berjuang, ketiga sabar. Ayatnya tadi, am hasibtum an tadkhulul jannata pertama, wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Ketiga, yang Bapak bilang 4. Napa direvisi? Izin pulang. Ya tetap 4. Ketua majelis bilang 4 kok direvisi.
Apa yang keempat? Napa Pak? Lan napa Ustaz kok ayatipun tegas? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Lu akhirnya sabar. Tapi Bapak Ibu, ayat itu menunjukkan bahwa domir kula niku ahli teknik domir. Domirnya itu jamak semua. Am hasibtum antum kalian antadkhulu fiilnya menggunakan jamak, alladzina jamak, jahadu jamak, as-sabirin jamak, maka masuk surga itu hendaknya bareng-bareng. Ampun ketua PJM jangan hanya ketua PRN-nya saja, tapi jamaah semua yuk bareng-bareng. Karena ayatnya semua bilang begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Napa arti zumara? Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka kelak akan digiring masuk surga secara berbondong-bondong. Wah, wingi dotasi ya berbondong-bondong. Jangan kali sinten bondong-bondong kiambak. Enggak ada bondong-bondong rombongan kok kiambak. Bareng-bareng itu ya banyak orang. Maka yuk ikhtiar itu kita lakukan secara jamaah. Dakwah jama'i, dakwah secara berjamaah melalui organisasi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, ridho dan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Pun pas 60 menit kirang pun nyuwun pangapunten. Nasrun minallahi wa fathun qarib.